Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembahasan mata pelajaran matematika untuk SMP atau Madrasah Sanawiyah kelas 9. Pada tayangan ini kita akan membahas persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu kita akan membahas tentang membuat grafik fungsi kuadrat, belajar tentang konsep fungsi kuadrat dan latihan 2.2 pada buku paket halaman 82. Sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dengan A tidak sama dengan 0, X dan Y elemen bilangan real. Ditulis juga fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di dalam tayangan ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat pada bidang kartesius. Apa pengaruh nilai a, b, dan c terhadap grafik fungsi kuadrat. Baiklah, di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat yang sederhana, yaitu Y sama dengan AX kuadrat. Yang pertama kita akan menggambar dulu, karena ini sederhana soalnya. Nanti Ibu jelaskan pada soal-soal yang lebih kompleks lagi. Ini yang sederhana dulu supaya kalian bisa paham. Di sini ada fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kalau kalian lihat, kalau kalian tidak dengan aplikasi, berarti kalian harus menemukan koordinat-koordinat titik potongnya. Berarti kalau Y sama dengan X kuadrat, kalau X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Maka didapat koordinat 0,0. Tetapi kalau X-nya 1, maka Y-nya didapat 1. Berarti didapat koordinatnya 1,1. Begitupun dengan min 1. Min 1 dikuadratkan, hasilnya 1. Maka koordinatnya adalah min 1,1. Begitupun dengan 2 dikuadratkan jadi 4, maka koordinatnya 2,4, min 2 juga 4. Begitupun dengan 3,9 sama dengan min 3 kuadrat juga sama dengan 9, dan seterusnya, sehingga akan membuat atau akan membentuk grafik fungsi kuadrat seperti ini. Yang kedua, kita coba dengan menggambar Y sama dengan 2X kuadrat. Maka gambarnya akan seperti grafik fungsi kuadrat yang berwarna biru. Kita akan menggambar lagi Y sama dengan 10X kuadrat. Ini sama dengan grafik fungsi kuadrat yang berwarna merah. Kalau di sini kita sudah berhasil menggambar dengan koefisien X-nya yang positif. Tapi kalau kita gambar koefisiennya yang negatif, kita samakan saja dengan yang atas, cuma bedanya yang atas positif koefisien X-nya, dan yang bawah kita bedakan koefisien X-nya adalah negatif 2X kuadrat. Yang ketiga ini pastinya Y sama dengan, kalau ini 10X kita tuliskan jadi min 10X kuadrat. Coba kita perhatikan, di sini ada 3 grafik fungsi, 1, 2, 3. Ada 3 grafik fungsi di mana nilai koefisien dari X kuadratnya itu positif atau A-nya lebih dari 0. Tetapi berbeda, ini untuk A-nya yang lebih dari 0, tapi berbeda dengan grafik fungsi kuadrat yang di bawah. Yang di bawah ini koefisien dari X kuadratnya adalah kurang dari 1 atau negatif. Kalian perhatikan, untuk A-nya sama dengan lebih dari 1 atau positif, lebih dari 0 maksud saya, ini positif, maka grafiknya, grafik fungsi kuadratnya itu adalah terbuka ke atas semuanya. Dan semuanya ini melalui titik 0,0. Yang nantinya si titik 0,0 ini, karena grafiknya terbuka ke atas, maka nantinya disebut titik balik minimum atau nilai minimum. Bisa ini disebut nolnya itu adalah nilai minimum dari fungsi yang terbuka ke atas. Tetapi lain halnya dengan
grafik fungsi yang koefisien X-nya atau A-nya itu negatif. Semua grafiknya mulai dari P, Q, dan R, semua grafiknya tertutup atau terbukanya ke bawah. Jadi kita simpulkan kalau A-nya lebih dari 0 terbuka ke atas, grafik fungsi kuadratnya. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Lalu kita perhatikan besaran A. Di sini A-nya 1, di sini A-nya 2, di sini A-nya 10. Maka semakin besar A atau koefisien dari E kuadrat, maka grafik fungsi kuadrat ini semakin ramping. Semakin kecil A-nya, maka grafik fungsi kuadrat ini akan semakin besar atau semakin gemuk. Tetapi lain halnya dengan yang A-nya itu negatif. Semakin kecil A-nya, maka grafik fungsi kuadratnya itu semakin kurus. Coba perhatikan, semakin besar nilai A-nya, maka dia grafik fungsi kuadratnya semakin gemuk. Kita beralih lagi ke soal selanjutnya atau materi selanjutnya. Kita simpulkan apa yang kita dapat pada slide sebelumnya. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AE kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Di sini yang nomor 1, jika A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat itu Y sama dengan AE kuadrat akan terbuka ke atas. Dan jika nilai A-nya semakin besar, jika nilai A-nya semakin besar, ini 1, ini 2, itu 10, berarti grafik fungsi kuadratnya akan semakin kurus. Semakin besar A-nya, maka grafik fungsi kuadratnya semakin kurus. Lain halnya dengan poin 3. Jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, semua fungsi kuadratnya terbuka ke bawah atau tertutup. Dan jika nilai A-nya semakin besar, ini kan A-nya min 10, ini A-nya min 2, ini A-nya min 1. Semakin besar A-nya, maka semakin gemuklah grafik fungsi kuadratnya. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat plus C. Kita akan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi GeoGebra, untuk menggambar grafik yang diketahui Y sama dengan E kuadrat plus C. Kita tulis saja Y sama dengan E kuadrat yang pertama. Yang kedua, kita coba dengan menggambar Y sama dengan E kuadrat tambah 5 misalnya. Kita coba fungsi yang ketiga, Y sama dengan E kuadrat kurang 3 misalnya. Maka fungsi-fungsinya akan seperti ini, grafik fungsi kuadratnya akan seperti ini. Ini tetap Y sama dengan E kuadrat, fungsi F. Sekarang ini fungsi G, Y sama dengan E kuadrat tambah 5. Dan fungsi H di sini Y sama dengan E kuadrat min 3. Ternyata ketiga fungsi ini dapat kita simpulkan: 1, grafik terbuka ke atas. Yang Y sama dengan E kuadrat ini memotong 0,0. Tetapi kalau Y sama dengan E kuadrat plus 5 memotong 0,5. Dan seterusnya Y sama dengan E kuadrat min 3 ini memotong sumbu Y di min 3 atau koordinat 0,-3. Kita lihat kesimpulannya dari menggambar fungsi kuadrat.
kita tadi menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan E kuadrat plus C. Di sini kita misalkan Y sama dengan E kuadrat plus C. Kalau kalian tidak menggunakan aplikasi, di sini menggambar fungsi kuadrat, kita harus tahu dulu koordinatnya itu berapa. Kalau X-nya sama dengan 3, maka kita masukkan X 3 kuadrat tambah 5, 3 kuadrat 9 tambah 5, 14. Maka koordinatnya adalah 3,14. Kita gambarlah 3,14 di sini. Sekarang untuk 2 kuadrat tambah 5, 4 tambah 5, 9. Didapatlah koordinatnya 2,9. 2, mana 2? Ini adalah angka 2,9. Ini adalah koordinatnya. Untuk 1,6, 1 kuadrat tambah 5, 1,6. Tuh. Maka titik-titik ini kita hubungkan sehingga menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat. Sekarang ini kalau fungsinya Y sama dengan E kuadrat. Ini kalau fungsinya adalah Y sama dengan E kuadrat min 3. Ketiga fungsi ini sama-sama terbuka ke atas, bentuknya juga sama, cuma titik potongnya saja yang berbeda melalui 0,0, 0,5, 0,-3. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat tambah BX tambah C. Di nomor 1 kita harus menggambar grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat min 4X dikurangi 5. Yang kedua, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan min E kuadrat plus 10X min 16. Supaya tidak terlalu banyak membuat koordinat, kita ke titik potongnya saja supaya agak cepat dan tidak terlalu lama. Ini akan menghasilkan titik potong 0, jadi kalau X-nya 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 5, berarti Y-nya adalah min 5. Satu koordinat yang kita dapatkan. Yang kedua, si fungsi ini dijadikan sebagai persamaan kuadrat. Berarti pembuat 0 E kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita cari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Karena dengan cara memfaktorkanlah ini akan lebih simpel. E kuadrat hasil dari E kali X, dan min 5 itu hasil dari min 5 kali positif 1. Kalau kita jumlahkan min 5 tambah 1 itu min 4. Maka ini adalah pemisalan yang sudah betul. Pembuat nolnya adalah 5. Kalau X-nya 5, maka Y-nya adalah 0. Atau kalau X-nya min 1, maka Y-nya itu sama dengan 0. Berarti kita memiliki sudah 3 koordinat 1, 2, 3. Sekarang sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya berapa? Tinggal kita jumlahkan saja. 5 tambah min 1, 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nah, kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Tinggal kita masukkan. Y sama dengan E kuadrat. 2 kuadrat kurang 4 kali 2 dikurangi 5. Maka Y akan sama dengan 4 dikurangi 8 dikurangi 5. Berarti min 9. Maka didapat ini 2,9. 2,-9. Dari mana 2? 2 adalah sumbu simetri. Dari mana min 9? Min 9 adalah hasil dari fungsi X sama dengan 2 yang dimasukkan ke dalam fungsi Y sama dengan E kuadrat min 4X min 5 sehingga menghasilkan Y sama dengan min 9. Nah, untuk selanjutnya ini akan disebut dengan titik balik. Titik balik apa? Nah, di sini ada titik balik maksimum, ada titik balik minimum. Lihat kurvanya. Kalau A-nya positif, maka ini kurva terbuka ke atas. Kalau ke atas berarti titik baliknya ada di bawah. Kalau di bawah berarti ini adalah titik balik minimum.
Ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Kita ulangi untuk soal yang sejenis di nomor 2 supaya kalian lebih paham. Y sama dengan min X kuadrat tambah 10X min 16. Pertama, kita akan membuat koordinat jika X-nya 0. Jika X-nya 0, 0 tambah 0 dikurangi 16. Berarti Y-nya akan min 16. Satu, kita buat koordinat. Yang kedua, kita akan membuat dua koordinat dengan Y-nya sama dengan 0. Maka min X kuadrat plus 10X min 16 sama dengan 0. Kita faktorkan saja. Kita faktorkan ini sehingga menjadi, kalau misalnya ibu terlalu cepat menjelaskan takut terlalu lama ya, jadi tinggal diulangi saja. Ini min X kuadrat hasil dari min X kali X, sedangkan min 16 ini hasil dari min 8 kali positif 2. Yang 10 itu hasil dari 2X ditambah 8X, jadi 10X. Maka pembuat nolnya adalah, kalau X-nya 2, min 2 tambah 2, maka menghasilkan Y-nya sama dengan 0. Sekarang kalau X-nya 8, 8 kurang 8 menghasilkan Y-nya 0. 1, 2, 3 koordinat sudah kita miliki. Sekarang kita akan ke sumbu simetri. Berapakah X sama dengan berapakah sumbu simetrinya? Gampang, tinggal jumlahkan saja, dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. X sama dengan 5. Kita ke koordinatnya. Kalau Y-nya berapa? Kalau X-nya sama dengan 5. Lihat ke fungsinya di sini. Min X kuadrat berarti min 5 kuadrat tambah 10 kali 5 dikurangi 16. Min 5 nya saja yang dikuadratkan, jadi min 25 tambah 50 dikurangi 16. Min 25 ditambah min 16, min 41 tambah 50, ini akan menjadi 9. Jadi koordinatnya di sini 5,9. Nah, 5,9 ini disebut apa? Ini disebut titik balik. Titik balik apa? Lihat, titik balik apa? Kurvanya terbuka kemana? Ke atas atau ke bawah? Ternyata kurvanya terbuka ke bawah. Kalau kurvanya terbuka ke bawah, ini disebut titik balik minimum. Kita perhatikan grafik fungsi kuadrat yang telah ibu gambar. Di sini di nomor 1 digambarkan dengan grafik fungsi kuadrat yang berwarna hijau. Di sini kita lihat grafik ini memotong sumbu Y di titik min 5. Jadi di koordinat 0, min 5 nih. Ini adalah 0, min 5. Sumbu simetrinya adalah 5,0 dan min 1, bukan sumbu simetri, maaf. Pembuat nolnya 5,0 dan min 1,0. Sehingga sumbu simetrinya adalah ini. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nih, ini adalah sumbu simetri. Dimana kalau sumbu simetrinya X sama dengan 2, maka jarak dari sumbu simetri itu akan sama ke kiri maupun ke kanan. Dan ini adalah 2, min 9. Ini merupakan titik balik minimum ya, ini merupakan titik balik minimum. Berarti dari koordinat-koordinat yang kita punyai di sini kita hubungkan dengan sebuah kurva, sebuah lengkungan, sehingga akan menjadi grafik fungsi kuadrat. Begitupun dengan soal yang nomor 2. Yang nomor 2 ini memotong sumbu Y di min 16, maka koordinatnya 0, min 16.
Pembuat nolnya 2,0 dan 8,0. Berapakah sumbu simetrinya? Di X sama dengan 5 di sini. Sehingga titik balik maksimumnya adalah 5,9. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Wajar saja kalau belum mengerti, tetapi diulangi lagi, insya Allah kalian akan mengerti. Kita lanjutkan ke latihan 22. Gambarlah grafik fungsi dari Y sama dengan min 1/4 X kuadrat. Yang pertama kita akan menggambar X-nya dulu. Kalau X-nya berapa, ini fungsinya Y sama dengan 1/4 X kuadrat, maka ini adalah koordinatnya. Misalnya X-nya kita pilih, karena dibagi 4, kita pilih angka-angka yang bisa dibagi 4. Misalnya dengan X sama dengan 6 kuadrat dibagi 4, 36 bagi 4, 9, maka didapat koordinat 6,9. 0 dibagi 4, 0,0. Min 6 kuadrat berarti 36 dibagi 4, 9. Jadi min 4,9 kita terapkan di dalam bidang koordinat kartesius. 6,9 di sini 6,9. Min 6,9 titik di sininya. Ibu perjelas, ini adalah 6,9 titiknya. Ini ada juga min 6,9, ini titiknya. Terus 4,4, min 4,4, 2,1, min 2,1, 0,0. Nah, ini titik-titik ini kalian hubungkan menjadi sebuah kurva yang mulus. Jadilah ini adalah yang garis merah ini adalah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min 1/4 X kuadrat. Sekarang untuk yang soal B, sama seperti soal nomor 1A, cuma di sini dibagi dengan negatif 2 karena min 1/2, sehingga didapat koordinat seperti ini. Misalnya 6,18 ini akan ke bawah, 4,-8, 4,-8 di sini kita tahu 4,-8. Begitupun dengan min 4,-8, min 2,-2, ini ada 2,-2, 0,0, sehingga grafik fungsi kuadratnya seperti ini dan terbuka ke bawah. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas pada tayangan video selanjutnya, yaitu latihan 22 mulai nomor 2 sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.